duduknya yang rapi dulu. Sudah bel, ayo masuk. Ayo, Mas Umar duduknya yang bagus. Ayo, kalau sudah mau pelajaran, duduknya silahkan yang rapi. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ayo. Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang berangkat awal siapa? Mas Umar ya? Iya, saya, Bu. Silakan Mas Umar, disiapkan teman-teman duduk siap. Wah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Umar. Nah, sekarang Bu Rizka mau minta tolong kepada anak-anak. Coba ditengok. Guru jadi murid, gurunya di sini. Oh iya. Coba dilihat kanan kirinya. Ada bangku yang kosong atau tidak? Ada temannya yang tidak berangkat kah? Semuanya berangkat ya? Artinya Semuanya berangkat, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Iya, Nah. Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelumnya agar menanamkan rasa cinta tanah air kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri, sikapnya yang sempurna, nyanyikan dengan semangat, ya. Iya, terima kasih. Semangatnya masih full sekali ya. Apa sudah sarapan semua ini? Sudah, Bu. Saya sudah. Iya, Sudah, Bu, pakai ayam goreng tadi, Bu. Bagus, iya, bagus Sudah makan, sekali. Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Kemarin kita belajar tentang apa, yo? Pantun, Bu. Ya, Pantun, Bu. Endah. Iya. Coba Mbak Endah masih ingat nggak kemarin kita itu belajar tentang jenis pantun berdasarkan usianya. Ada berapa ya? Ada 3, Bu. Mbak, coba Mbak Rika Putri disebutkan ada pantun apa saja? Iya, betul sekali. Ada pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Selain belajar tentang pantun, kita belajar tentang apa? Ayo. Ayo, Nak Umar. Masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu, tentang peredaran darah manusia. Iya, tentang organ peredaran darah manusia. Ada apa saja sih organ peredaran darah manusia itu? Jantung. Ada 2, Bu, Iya, jantung bisa. sama darah. Nah, Jantung, darah, satu lagi? pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya, Pembuluh darah, bagus Bu. sekali ini. Mbak Nastiti masih ingat. Bagus. Iya, Bu. Saya belajar. Iya, bagus. Harus selalu belajar ya. Nah, sekarang saya tanya. Tadi, apakah anak-anak hari ini sudah makan sayur dan buah? Tadi Mas Umar bilang katanya makannya sama ayam. Sama sayur apa tidak? Enggak, Bu, enggak suka sayur. Kenapa tidak suka sayur? Yang lainnya, apakah hari ini sudah makan sayur dan buah? Saya sudah, Makannya Bu. buah, Bu. Iya. Buah udah, ayo Iya, belum. kita itu harus makan sayur dan buah. Kenapa ya kita harus makan sayur dan buah? Ada yang tahu kenapa? Biar sehat, Bu. Iya, bagus. Biar sehat. Sayur dan buah itu adalah makanan yang baik untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Seperti jantung, kemudian tadi ada darah dan pembuluh darah. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita itu mau belajar masih di tema 4, subtema yang
kedua yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran manusia pada pembelajaran yang kedua. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak itu bisa menganalisis pantun, menganalisis isi dan amanatnya, serta anak-anak itu bisa tahu apa saja gangguan organ peredaran darah serta penyebab dan gejalanya. Enak makannya. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Nah, nanti kalau bilang tepuk semangat, anak-anak langsung tepuk. Semangat. Ho. Ya, gitu ya. Nah, bisa dicoba? Bisa Bu. Ya, coba ya, biar semakin semangat lagi ini. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nanti lebih kompak lagi ya. Nah, sekarang Bu Rizka punya sebuah pantun. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya? Saya Bu, saya. Oh iya, silahkan Mbak Nastiti. Coba dibaca yang lantang, yang keras. Iya Bu, siap. Jalan-jalan bersama Dayat. Menengok kerbau membajak sawah. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. Iya, terima kasih Mbak Nastiti. Sekarang Rizka mau tanya, menurut pantun yang telah dibacakan Mbak Nastiti, organ peredaran darah apa yang harus kita jaga? Ayo, Jantung, Bu. jantung. 100 untuk anak-anak. Terus, bagaimana cara menjaganya? Makan sayur dan buah, Bu. Olahraga Bu. Berolahraga. Apakah di dalam pantun ada kata berolahraganya? Ayo Kak Lisna. Enggak ada, Bu. Adanya kerbau. Ayo, tidak ada. Nah, setelah itu Rizka tanya lagi, menurut anak-anak, apa sih yang terjadi jika kita tidak rutin makan sayur dan buah seperti Kak Umar tadi? Tidak suka makan sayur dan buah, sukanya makan ayam goreng. Apa yang akan terjadi? Sembelit Bu. Kira sembelit. Ya. Enggak gendut-gendut, Bu. Jantung kita nggak gendut-gendut, nggak sehat ya. Ya, enggak sehat, Bu. Jantung kita bermasalah tidak? Jadi sakit atau tidak? Betul. Iya, terjadi karena sukanya goreng-gorengan. Iya, siapa yang suka makan gorengan ini? Saya, Ayo. Bu. Saya. Ya, Saya. ayo. Tidak boleh banyak makan gorengan ya. Kolesterol Bu. Ya, Nah, Bu. ya betul. Samurat, Bu, kata ayah. Iya, nggak boleh ya. Itu tidak sehat kalau banyak-banyak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, coba anak-anak boleh di-scan, HP-nya boleh dikeluarkan. Kemana sudah diinstal ya Chrome-nya ya, sesuai pesan Bu Rizka. Silahkan dibuka. Nah, di sini ada, nanti ada apa coba dibuka. Bu Rizka izin duduk dulu ya. Yang tidak bisa melihat di sini. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Ada gambar apa ini? Jantung Bu. Jantungnya siapa? Jantung saya. Jantung manusia. Iya. Sekarang coba Ya kita. kok gitu, Bu? Iya, ternyata jantung kita itu bentuknya seperti ini anak-anak. Oh, Iya. bergerak. Coba kalau kita lihat dari depan. Nah, seperti ini. Coba yang ini masih ingat namanya apa? Coba diklik yang 1.1 itu, diklik namanya apa? Aorta, Bu. Iya, aorta. Sekarang kita putar lagi ya. Kita lihat yang sini. Nah, yang ini namanya apa? Masih ingat tidak? 1.2 coba diklik. Bilik Bilik kanan. Kalau yang 1.4 ini namanya apa? Serambi kiri. Ya. Nah, anak-anak bisa di HP bisa dibesar-besarkan ya, geser-geser ya. Selanjutnya di slide yang kedua.
Wah, ada gambar apa ini? Apakah ini piring milik Ibu? Permen, Bu. Cobek, Bu. Bukan. Di situ Cobek. ada tulisannya apa itu? Coba diklik angka Darah, satunya. Bu. Kalau kita klik Darah. angka satunya ada tulisannya apa itu? Sel Darah, darah Bu. merah. Iya, Hemoglobin. pintar. Iya, Darah pintar merah. sekali, Mbak Nikmah. Betul. Sekarang kita pindah yang slide ketiga. Nah, ada pembuluh darah. Kemarin pembuluh darah itu ada vena dan arteri. Peri. Iya, masih ingat ya? Harus ingat. Masih muda, masih kecil, tidak boleh gampang lupa. Nah, sekarang silahkan anak-anak berkelompok sesuai dengan kelompok belajarnya. Kemarin sudah dibentuk kelompok belajar 1 sampai kelompok 6. Silahkan duduknya berkelompok. Saya kelompok berapa ya, Bu? Lupa, Bu. Mas Umar kemarin nggak masuk kelompok 1 saja ya. Iya, Bu. Silahkan, ayo. Sudah siap? Sudah, Bu. Sekarang kalau sudah siap, mulutnya diam dulu. Coba disimak. Bu Guru ada sebuah materi baru. Coba dibantu dibacakan judulnya. Mbak Nikmah, coba dibaca. Judulnya apa ya? Gangguan peredaran darah manusia. Iya, ini mesti Mbak Nikmah suka nonton Doraemon ini. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Kemarin tadi sudah mengingat organ peredaran darahnya, sekarang gangguan peredaran darah. Tidak hanya televisi, tidak hanya sinyal yang kena gangguan. Tubuh kita pun bisa terganggu. Nah, coba ada yang bisa membantu membacakan. Di dalam tubuh kita terdapat sel darah merah dan sel darah putih. Kalau tadi di video AR tadi hanya hemoglobin saja, tapi di dalam tubuh kita itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini darahnya kita, sel darah merahnya kita sedang bergerak. Jadi di dalam tubuh kita bergeraknya seperti itu, anak-anak. Nah, darah itu melakukan tugasnya itu sebagai pengangkut, pengatur suhu dan pengatur tingkat pH tubuh. Nah, sekarang coba dibaca yang keras, Bu Rizka minta tolong. Siapa ya? Mbak Naria, coba. Bisa membaca? Iya, Bu. Ya, coba dibantu membaca. Menurutmu apa yang akan terjadi jika sel darah merah dalam tubuh berkurang? Iya, ada yang bisa menjawab dulu? Apa yang akan terjadi jika sel darah merah pada tubuh kita berkurang? Lemas, Bu. Kemarin Ibu saya Oh kurang. iya. Iya, betul. Lemas, pusing. Terus apa lagi? Apa yuk? Ada yang tahu lagi? Pucet, Bu. Pucet. Iya, betul. Nah ini. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau orang normal, kalau kita masih sehat, sel darah merahnya itu banyak. Tapi kalau sel darah merahnya sedikit, itu namanya adalah anemia. Jadi anemia itu adalah kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Nah, nanti tubuh kita itu mengalami rasa pusing, terus apa itu? Lemas, letih, lesu. Tadi kata Mbak Nikmah juga betul, bisa pingsan. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang coba Bu Rizka minta tolong Mbak Rizka Putri coba dibacakan. Ya Bu, siap. Apa yang akan terjadi jika di dalam tubuh kita sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah? Iya, apa ya yang akan terjadi kalau tadi sel darah merahnya berkurang? Sekarang sel darah putihnya ya lebih banyak. Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Makan, Bu, makan sel darah merah, sel darah putihnya. Berarti sel darah putihnya jadi monster ya di sini ya? Iya. Iya, betul sekali. Jika sel darah putihnya itu banyak, maka dia akan memakan sel darah merah.
Nah, sehingga tubuh kita itu akan mengalami leukemia atau kanker darah. Semoga kita selalu sehat ya, tidak pernah terkena leukemia atau kanker darah ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Kalau leukemia itu seperti itu anak-anak. Kalau yang normal itu sel darah putihnya hanya sedikit-sedikit. Nah, sekarang, lalu apakah peredaran darah kita bisa tersumbat? Ayo, siapa Kayak yang suami ya, Bisa, Bu. bisa? Kayak Apa yang suami. menyumbat? Apa ya yang menyumbat ya? Apakah kotoran-kotoran Ada memang kotorannya, Bu. dari mana kotorannya? Dari makanan yang tidak sehat. Ya, betul sekali kata Mbak Nastiti. Jadi kalau kita makan makanan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan peredaran darah kita tersumbat. Nah, bisa dilihat nih. Nah, nih. Banyak sampah-sampah atau kotoran-kotoran menumpuk di dalam tubuh, di dinding-dindingnya semakin lama semakin banyak dan akhirnya menyumbat peredaran darah kita. Nah, bisa dilihat ya, meskipun pakai bahasa Inggris, anak-anak bisa paham ya dari mencermati gambar video ya. Bisa, Bu. Iya, nih kalau peredaran darahnya tersumbat itu seperti ini. Lama-lama akan ya ada yang namanya mampet. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika peredaran darah manusia tersumbat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sesak nafas, Bu. Ya, sesak nafas. Kepala, Bu. Nyeri dadanya. Kepala, nyeri pada bagian dada, tapi bukan sakit hati ya. Nah, selain itu, penyumbatan pembuluh darah itu menyebabkan penyakit stroke dan jantung koroner. Nah, menurutmu apa yang menyebabkan sel darah manusia itu tersumbat? Tadi katanya satu ya, makanan yang tidak sehat. Selain itu apa? Rokok, Bu. Merokok dan asap rokok itu tidak baik. Jadi anak-anak harus menghindari ya. Kemudian apa? Gorengan. Makanan yang mengandung kolesterol. Gorengan atau makanan yang mengandung kolesterol. Selain gorengan ada juga daging-dagingan, terlalu banyak makan Sate, daging. Bu. Sate, Boleh. iya. Tahu Boleh. tuh. Iya, itu terbuat dari gorengan ya. Maaf, dari daging ya. Makanya kita tidak. Itu babat. Ya, boleh. Nah, boleh makan tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, keju, susu itu pun mengandung kolesterol. Nah, selain itu, tekanan darah tinggi. Jadi kalau orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu rentang peredaran darahnya itu tersumbat. Nah, coba pantun lagi. Coba Bu Rizka minta tolong Mas Idam. Coba dibacakan. Yang lantang, yang keras. Ayo Mas Idam. Mas Idam berbicara. Ayo Mas Idam yang fokus. Ayo coba. Ya sudah, ganti dulu sama Mbak Ani. Coba dibaca yang lantang Mbak Ani. Ya. Kebun milik ibu indah sekali. Bersantai di sana, hilangkan penat. Penuhi selalu asupan zat gizi agar jantung kita selalu sehat. Iya, terima kasih. Berarti kita harus selalu makan makanan yang bergizi ya, biar jantung kita itu selalu sehat. Ayo, sekarang balik lagi ke sini. Ya, nah tadi setelah berkelompok, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, ini untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Yang terakhir untuk kelompok 3 dan kelompok 6. Sudah dapat lembar LKPD semua? Sudah, Bu. Ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Nanti LKPD itu mengandung sebuah masalah yang berbeda-beda. Jadi anak-anak tidak bisa mencontek kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke. Nah, sebelumnya kita baca dulu bersama-sama langkah-langkahnya ya. Yang pertama, nanti anak-anak silahkan dibaca masalah yang ada pada tabel. Pada kotak itu. Ya, kalau sudah nanti dicermati,
kira-kira itu sakit apa ya? Gangguan apa yang menyerangnya? Nah, setelah anak-anak melihat, mencermati bacaan, anak-anak cari tahu di buku yang ada di belakang itu sudah Ibu siapkan buku IPA dan di depan ada artikel-artikel IPA. Nanti ini bisa diambil ya satu-satu artikelnya. Nah, atau juga bisa membuka HP untuk mencari artikel-artikel di internet. Setelah menemukannya, silahkan diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, nanti hasil diskusinya itu ditulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, ini untuk masalah kelompok 1 dan 3. Nanti dicermati ya. Untuk kelompok 3 dan 6. Serta, nah ini lembar kerjanya. Nanti judulnya itu ditulis nama penyakitnya. Kemudian penyebabnya ditulis di kotak yang situ. Terus gejalanya juga ditulis. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, sekarang kesepakatan yuk. Mau diselesaikan berapa menit kira-kira? 10 menit. 20 menit. Ya, 20 menit tepat ya. Kalau nanti anak-anak Bu Rizka lihat diskusinya sangat gaduh, sangat ramai, nanti waktunya Bu Rizka potong ya. Gitu perjanjiannya ya. Ya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan, silahkan didiskusikan bersama kelompokmu. Bu Rizka beri waktu 20 menit dari sekarang. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Bisa ya? Itu kok kelompok 3 rame saja itu kelompoknya Mbak Rizka itu, jangan rame saja. Atau sudah selesai? Belum, Bu, masih diskusi. Ya, jangan ramai ya. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Ya, sudah selesai ya mencarinya, sudah selesai mencari informasinya, diskusinya sudah selesai. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya Mbak Nastiti mungkin? Sudah siap? Ya, coba dibacakan hasilnya diskusi dari kelompoknya Mbak Nastiti, yaitu kelompok 1. Ya, terima kasih Bu Rizka. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu gejalanya sesak bagian dada, kemudian batuk-batuk, kemudian sakit kepala, lalu mual berlebihan, badan cenderung gemuk kayak saya, Bu. Ya. Kemudian penyebabnya itu karena penyempitan atau penyumbatan darah, kemudian endapan lemak dan kolesterol. Berarti saya nggak boleh gemuk-gemuk ya, Bu? Ya, tidak boleh. Kalau gemuknya makan gorengan terus, makan makanan yang mengandung kolesterol itu berbahaya ya, tidak boleh ya. Iya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, sekarang Rizka mau tanya dulu. Tadi Mbak Nastiti dan teman-teman mencari informasinya di mana saja? Di artikel tadi yang Bu Rizka bagikan. Ya, terus di mana lagi? Di internet mencari di internet. Iya, Bu. Tadi kan bawa HP. Iya, apakah semua anggota kelompok aktif berdiskusi? Tadi ada yang tidak mau bekerja kelompok, Bu. Lalu disenggol, terus mau akhirnya. Iya, bagus. Kita harus saling mengingatkan ya anak-anak ya. Sekarang siapa yang mau memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 1? Siapa yang mau memberi tanggapan? Siapa yang berani? Ayo, mungkin Kak Naria mau memberikan tanggapan. Ayo Mbak Naria. Coba beri Iya, tanggapan. Bu. Ya. Itu udah bagus semua, Bu, hasil diskusinya. Iya, sudah jelas ya.
Sudah Gejala dan jelas. penyebabnya. Nama penyakitnya apa tadi ya? Jantung koroner, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Mbak Naria dengan kelompoknya ini menyimak. Ya, terima kasih Mbak Naria. Beri Sama-sama. tepuk tangan untuk Mbak Naria yang berani memberikan tanggapan. Ya, nah setelah melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, maka bisa kita evaluasi bersama. Bisa kita lihat jawabannya. Nah, sekarang Ibu beri jawaban yang betul ya. Anak-anak boleh mencatatnya juga. Nah, di sini nama penyakitnya tadi ada anemia. Gejalanya lesu, lemas, terus sering merasa pusing. Penyebabnya itu kurang makan sayur dan buah dan mengandung zat besi dan kurang minum air putih. Kemudian ada penyakit leukemia. Penyakitnya leukemia ini gejalanya adalah demam disertai menggigil, merasa sangat lelah, berat badan turun, pucat dan lemas. Penyebabnya adalah jumlah sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah. Nah, sekarang Bu Rizka tanya, tadi anak-anak sudah membacakan pantun, sudah melihat organ peredaran darah manusia, kemudian sudah belajar berdiskusi tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Bu Rizka mau tanya, bagaimana perasaanmu pada pembelajaran yang telah anak-anak belajarkan hari ini? Bagaimana rasanya? Senang, Oh ya, senang. Kenapa senang? Senang di bagian yang mana? Yang tadi Jantungnya jantung yang Jeduk-jeduk ya. Jeduk-jeduk. Kemudian, apakah selama pembelajaran, selama diskusi tadi, anak-anak merasa ada kesulitan? tidak, Bu. Tidak, ya bagus. Kalau tidak, alhamdulillah. Sekarang Priska tanya lagi. Apa sih yang anak-anak sudah pelajari pada pembelajaran hari ini? Tadi belajar apa saja? penyakit, Bu. Penyakit apa saja tadi? Penyakitnya. Anemia. Terus Jantung koroner. koroner. Satu lagi. Leukemia. Selain belajar tentang penyakit, gejala dan penyebabnya pada organ peredaran darah, belajar apa lagi tadi? Pantun, Bu. Pantunnya disuruh apa tadi? Menyebutkan isi dan amanat. Ya, bagus. Nanti apa yang perlu anak tuliskan? Silahkan nanti kita tulis, kita buat rangkuman bersama ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan anak-anak soal evaluasi. Silahkan dikerjakan secara mandiri sesuai kemampuan anak-anak. Ya, nih. Silahkan dibagi ke belakang. Ya, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Soalnya nomor 1 Saya sampai belum dapat, 15. Bu. Oh ya, ini maaf. Nih. Ya, makasih, Makanya Bu. Mas Idam jangan rame saja. Ya, itu sih, ya. Bu. Ada Mas Umar ganggu aja. Ayo, waktunya 10 menit. Manfaatkan waktu 10 menit dengan baik. Oke? Silakan dikerjakan. Ayo, Nak Umar, jangan tengok-tengok. Dikerjakan, fokus. Sudah Priska beri soal satu-satu, nggak boleh tengok-tengok. Ya, Bu. Ya, waktu evaluasinya sudah habis. Belum Ya, selesai, Bu. Ya sudah, tapi waktunya sudah habis. Sudah Satu habis lagi ya, bagian. Bu, ya. Satu lagi. Ya, Bu, kurang 1, Bu. 2 menit lagi ya, Bu. 1 menit ya. Nanti istirahat Ya. tidur. Alah, jangan dah, Bu. Ayo yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo Mas Idam dan Mas Umar segera mengumpulkan. Bentar, Bu. Ini sedikit lagi. Ya, tinggal coret aja Ya, terakhir. Ya, Dah. Bu, ada yang nyontek, Bu. tidak boleh saling nyontek. Sudah dibilangin, mencontek itu tidak baik. Ya, sudah ya. Terima kasih Mas Umar dan Mas Idam sudah mengumpulkan nomor 1 dan nomor 2 dari belakang.
Besok harus lebih cepat lagi, tidak boleh rame ya. Nah, sekarang kita sudah belajar dari pagi sampai istirahat ini. Anak-anak sudah lelah kan? Sekarang anak-anak sudah waktunya untuk istirahat. Tapi sebelum istirahat, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada anak-anak. Semoga dari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa tahu cara merawat organ peredaran darah manusia. Anak-anak bisa makan makanan yang lebih sehat lagi, sehingga terhindar dari penyakit anemia, leukemia, ataupun tadi jantung koroner. Ya, semoga anak-anak lebih bisa menjaga kesehatan anak-anak lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran nanti setelah istirahat. Ya, terima kasih. Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizka. Ya, sana boleh istirahat dulu. Yeay.